perselisihan ibu dan anak ya, artis Nikita. Siapa sih yang nggak kenal Nikita ya, sama anaknya Loli ya. Saya di sini tidak memihak salah satu ibu maupun anak ya. Saya di sini memposisikan diri saya ada di tengah-tengah karena saya pernah mengalami hal yang rumit dan sulit. Itu butuh waktu 20 tahun untuk mengembalikan kepercayaan ibu saya maupun kasih sayang ibu saya kepada saya ya. Nanti saya cerita saya di belakang habis video ini. Menurut Loli, ini versi kebahagiaan menurut Loli ya. Menurut Nikita ya mungkin memberikan atau memberi yang ya sama ya, memberi yang terbaik untuk si anak dan masa depan si anak. Karena mungkin si ibu ini, si Niki kecewa sama Loli ya, akhirnya Mbak Nikita ini mengeluarkan dari kakak Nikita Miryani ya, dan asuransi yang ada namanya Loli ya. Ini ya mungkin sakit sesakit-sakitnya ya. Kalau saya pribadi ya memperjuangkan anak yang tidak diakui bapaknya supaya masuk ke kakak, beda cerita dengan Mbak Nikita ya. Udah, ini sedikit tentang saya, dan ini story saya tentang perselisihan saya dengan ibu saya ketika di 2000 berapa ya, ya intinya waktu saya SMA 2008 atau 9 itu ya. Bapak saya kan usaha kapling. Nah, di situ ibu saya itu ya menyisihkan uang sedikit untuk disimpan ya di bank, karena setiap saya sekolah itu kan pulang mampir ke bank dan tabungan ini atas nama saya ya. Waktu itu jumlahnya 10 juta ya. Ya mungkin ini nggak tahu keteledoran saya atau karena uangnya dari ngambil bapak saya, tidak ngomong bapak saya ya, saya nggak tahu ya. Nah, ketika sudah dapat nominal 10 juta, waktu itu saya taruh di dalam jok. Di dalam jok itu ya, motor dipakai bapak saya. Ya, ketika isi bensin, nah ketahuanlah uang 10 juta itu. Nah, dari situ muncul perselisihan ibu saya dan saya. Ya, akhirnya diambil ya buat wes ya, cukup di sini dulu terus. Nah, waktu itu hilang kepercayaan ibu saya, mungkin sakit hati atau mungkin sengit lah sama saya ya, intinya seperti itu. Apapun yang saya perbuat, apapun yang saya lakukan tidak dihargai sama ibu saya ya, sedih juga ya. Ketika ya 2008 itu kan 9998 99 ya yang peristiwa tabungan itu. 2008 ya. Ya 2000 dulu lah. 2000 saya ya LKMD setelah lulus SMA. Di situ ibu saya mungkin tambah kecewa sama saya ya. Terus 2008 saya kenal sama laki-laki, saya tekdung. Ketika anak saya lahir itu perempuan, sang bapak tidak mau mengakui. Nah, tambah lagi mungkin kekecewaan ibu saya terhadap saya ya. Terus ya saya menganggapnya setelah dewasa ini saya berpikir, oh ini karma bapak saya dulu sebelum ini kan punya ya, saya tidak membela diri saya ya, hanya ya ini memang karma saya bapak saya. Nah, udah cukup, semoga paham ya kalian dengan cerita saya ini. Terlalu banyak problema, terlalu banyak masalah, jadi saya ambil sedikit-sedikit supaya nanti ke ujungnya. 2010 saya itu dipecat ya, ada di Garmen tuh ada pengurangan karyawan, saya kena ya. Mungkin tambah kecewalah ibu saya ya, karena
punya 2 anak ya, nggak ada laki-laki. Yang pertama waktu itu masih pisah ranjang. Terus 2010 itu juga setelah saya di PHK, suami yang pertama meninggal ya. Habis suami pertama meninggal, ya saya check in di Amino ya. Di situ kalau saya mendengar cerita-cerita dari adik-adik saya ya, atau ipar saya, ibu saya katanya menangis, 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 menangis karena keadaan saya seperti ini. Ya meski sekecewa apapun ibu sama anak itu pasti ada rasa rasa nggak teganya. Oke, di situ. Nah, ketika saya sudah sembuh, saya berjuang ya. Pekerjaan saya itu kan ngomong ya, waktu itu 3, otomatis otak baru berapa tahun masa pemulihan, anak-anak momongan saya super duper ya. Nah, di situ ketika ibu saya pulang dari kerja jadi ART itu pulang kan saya menginginkan seperti ini. Saya masak, tapi ibu saya tinggal makan gitu ya. Saya punya pemikiran seperti itu. Tapi tidak dengan ibu saya. Ya selisih paham, selisih paham, selisih paham. Saya sempat bilang seperti ini sama ibu saya. Mungkin sudah penuh dalam hati, dalam pikiran saya penuh. Saya berkata kasar. Ya jujur saya berkata. Dulu waktu saya gini, kenapa ditangsi? Saya bilang seperti itu. Meski setelah bertengkar hebat itu pun saya merasa ya kenapa saya berkata kasar seperti itu, karena mungkin saya harus mengeluarkan daripada nanti penuh di otak, saya bisa check in ke Amino lagi ya. Ya meski ada rasa penyesalan berkata kasar kepada ibu saya, karena ibu saya itu tidak bisa memahami saya. Saya bisa memahami ibu saya, tapi ibu saya tidak memahami saya. Ya, saya sering curhat sama anak perempuan saya ya. Kadang saya kepala pusing nangis sendiri ya. Kenapa nggak ada orang yang mau mengerti saya? Saya bilang seperti itu. Adik saya yang satu rumah pun ya, ketika saya bertengkar sama ibu saya itu nada tinggi dalam satu rumah. Adik saya yang memasukkan saya ke Amino pun tidak mengerti saya ya. Selalu saya yang salah. Ketika apa yang terjadi di rumah saya yang selalu salah ya. Ya beberapa waktu ya akhirnya saya sendiri butuh waktu 20 tahun untuk membuat keluarga ini bisa, malah mau nangis kan. Membuat keluarga ini bisa diajak ngobrol enak, cari solusi bareng, komunikasi bisa terhubung. Ya butuh waktu 20 tahun. Akhirnya ibu saya mengerti apa yang saya mau. Ya setidaknya kalau saya berpikir gini, ya sudah umur, nggak usah kebanyakan memperkerjakan rumah, kan ada saya. Tapi ibu saya kalau tidak hasil dengan tangan sendiri tidak mantep, tidak puas ya. Terkadang lantai dapur sudah sapal, mungkin kurang bersih dipel lagi ya sama ibu saya. Ya perasaan saya sakit. Oh sudahlah, saya yang mengalah. Ya hal-hal kecil itu terkadang bisa membuat sakit hati kita. Ya alhamdulillah butuh waktu 20 tahun ibu saya bisa mengerti, saya kasih paham. Ya sudah umur, boleh makan semua tapi harus dikontrol. Dulu kalau saya bilang nggak usah makan pete, nggak usah makan sambal pedes-pedes ya. Tapi apa tanggapan ibu saya? Malah membuat ibu saya sakit hati. Semua nggak boleh, apa gunanya hidup? Jawabannya seperti itu. Sakit nggak? Sakit. Ya. Oh sekarang saya berpikir, ya udah terserah, yang penting makan kontrol ya. Sekarang aja ibu saya itu saya persilahkan untuk makan sesuatu apapun, karena kan punya diabetes, punya darah tinggi, punya gula, guys, penyakit orang yang sudah umur itu apa aja, kalian pasti juga paham. Nah di situ saya diamkan ketika beliau ini ngomong, apa saya kebanyakan makan pete ya, apa saya makan jengkol ya, badan saya sampai semua. Saya cuma diem. Terus ibu saya ini berusaha mencari solusi sendiri, minum obat atau minum
herbal-herbal itu ya nggak harus saya tegur, nggak harus saya kasih paham, biar beliau ini berpikir sendiri ya. Dan alhamdulillah sekarang beliau mengerti apa yang saya mau, dan saya juga mengerti apa yang ibu saya inginkan ya. Sekarang adik saya pun sudah paham karakter saya tuh seperti ini ya. Karena semua masalah yang saya hadapi itu enggak semua adik saya, keluarga saya tahu. Karena saya tahu karakter ibu saya, kalau saya kasih paham pasti mikir nanti darah tinggi. Kalau adik saya punya masalah berat, pasti ujung-ujungnya emosi ya. Ya ini banyak permasalahan yang saya hadapi, enggak semua orang di keluarga saya itu semua tahu ya. Itu menjaga situasi-situasi yang akan ada. Saya kasih contoh ya, adik saya ketika peristiwa pinjam di ya intinya tempat pinjam itulah, motor sudah ditarik karena waktu itu adik saya nggak bisa bayar ya, karena faktor ekonomi nggak bisa bayar. Ketika 8 tahun kemudian datang ada 3 debt collector menemui saya dimintai uang, saya nggak ada uang. Saya bicara sama adik saya, apa tindakan adik saya? Ngasah golok dan wajah pucat. Ben, besok orangnya mau tak temuin gini. Gak terima saya kakak saya digitu-gituin. Saya bilang, saya itu dibentak sama debt collector 3. Ya mungkin terlalu sayangnya adik saya ke saya karena baru juga keluar dari Amino ya. Makanya saya nggak mau apa yang masalah berat saya katakan ke adik maupun keluarga saya. Saya nggak bisa, karena mungkin ya itu tadi, kalau ibu saya mungkin bisa berpikir kalau adik saya nanti bisa bertindak brutal. Makanya saya kendalikan diri saya sendiri, saya sampaikan ke adik maupun orang tua saya sesuai porsi pemikiran mereka masing-masing, yaitu ya ini sekelumit masalah-masalah saya ya, maupun ya semoga paham ya, karena terlalu rumit ke perjalanan hidup saya ya. Mungkin kemungkinan ya, kalau saya melihatnya Loli versus Nekita ini versus ibu butuh waktu lama, karena ini berhubungan dengan hati ya, untuk bisa saling memahami, untuk bisa saling mengerti. Karena Loli pun belum ada pada posisi ibunya, sedangkan ibunya sudah pernah ada di posisi Loli mungkin, jadi paham apa yang harus dilakukan ibu ke anak ini. Tapi Loli belum ada di posisi ibunya, karena Loli belum bisa memahami apa sih yang dimau ibunya, apa sih yang diharapkan dari ibunya ya. Karena mungkin saat ini Loli masih muda, dan Loli mungkin ini kebahagiaan yang Loli inginkan ya, dengan terpaksa mungkin sang ibu ini melepas dengan cara ya masih memantau, meski terkadang melihat medsos atau mendengar medsos sang anak ini dari teman atau apa ya. Semoga buat pelajaran kita semua, bagi yang belum memasuki era rumah tangga maupun era-era yang sudah memasuki rumah tangga tapi baru menghadapi masalah-masalah yang begitu rumit, hadapi saja ya, dan jalani, tetap juga cari solusi yang terbaik untuk kita menghadapi masalah yang juga tidak merugikan orang banyak. Oke.